Di situ memang betul-betul ya sangat pekat terasa asapnya. Semuanya tiarap merunduk mencari oksigen di permukaan. Sehingga kami keluar dibantu oksigen dari Manggalaagni, dan malam harinya saya terkena langsung muntaber pada malam itu. Kalau saya muntah itu terasa bau asap yang saya muntahkan. MPA ini kerja sosial atau digaji Pak? Sosial, Mak. Benar-benar tidak digaji? Benar-benar tidak digaji. Memang betul-betul sosial. Perkenalkan, nama saya M. Ali Kadri, jabatan sebagai Ketua MPA Rasau Jaya Umum. Umur Pak? Iya. Umur Pak? Umur 62 tahun. Dan saya sedikit menceritakan kronologis kejadian Karhutlah kemarin. Di situ memang betul-betul ya sangat pekat terasa asapnya. Angin memutar balik arah sehingga kami terjebak di dalam asap. Sehingga kawan-kawan MPA, Manggalaagni, KPH, ada beberapa personil di situ. Semuanya tiarap merunduk mencari oksigen di permukaan. Tidak lama kemudian kami keluar, kami dibantu oksigen dari kawan-kawan MPA, dari kawan-kawan Manggalaagni. Berarti saat kemarin itu kondisinya itu seperti apa? Hujan, angin, atau seperti apa? Dan Angin. asapnya seperti apa? Pada saat kami kejebak asap itu angin sangat kencang sekali. Memutar balik arah sehingga angin tersebut menghantam ke kami. Kami tidak terjebak di dalam asap tersebut. Pak, kondisi itu tuh berapa lama Pak durasinya? Perkiraan Pak? Itu kalau sekitar 15 menit atau 20 menit ada itu. Angin kencang. Angin kencang berserta asap yang hantam ke kawan-kawan. Padahal itu tidak ada hujan ya Pak? Tidak ada hujan. Pak, di situ ada berapa orang Pak waktu itu? Di situ ada berbelasan personil lah, dari KPH, dari Manggalaagni, dan juga dari MPA. Dan Bapak saat itu posisinya sebagai apa dan lagi ngapain ya? Saya pas waktu itu lagi di belakang kawan-kawan. Jadi saya memang dilarang kawan-kawan megang noser ke depan. Jadi saya di belakang. Jadi juga ikut terjebak di dalam asap tersebut. Sehingga kami keluar dibantu oksigen dari Manggalaagni. Dan malam harinya saya terkena langsung muntaber pada malam itu. Dan keesokan harinya Pak Camat membawa saya ke puskesmas, membawakan ambulan ke puskesmas, sehingga saya di puskesmas diinfus serta dipasang oksigen. Pak, saat di api itu berada ambang pingsan, apa sih Pak kondisinya pas setelah asap Pak? Badan Bapak tidak enak atau pingsan bahkan Pak? Pingsan sih enggak pingsan, cuma perasaan ini susah narik napas, lemas, itu yang saya rasakan. Pandangan gelap itu Pak? Pandangan paling jarak sekitar 15 meter lah itu. Gelap Pak? Iya. Berarti pas itu tuh Bapak posisinya masih tetap memadamkan api atau balik Pak? Mutar arah balik lah saya. Balik semua? Balik. Semuanya balik ya Pak? Iya. Tapi masih ada yang bertahan. Karena kami ini udah merasa tidak mampu menentang asap. Jadi saya keluar dibantu oksigen dari Manggala. Pak, kemarin kan sempat pingsan atau seperti apa Pak? Anggota-anggota Bapak Pak? Atau sesak napas atau apa Pak? Beberapa orang Pak ya? Hanya mengalami sesak napas. Sesak napas. Itu siapa Pak namanya? Ada nama kawan saya nama Dedi, itu juga sesak napas. Tapi tidak sampai pingsan ya? Tidak sampai pingsan. Tapi yang kondisinya benar-benar parah Bapak ya? Iya. Malum kita udah umpak terumur juga. Pak, apa yang Bapak lakukan saat kondisi Bapak turun Pak, kondisi tubuhnya? Dari siang sampai malam sampai tiba rumah sakit itu bisa ceritain Pak?
sampai ke rumah? Itu pertama mengalami pusing, lemas, dan mual. Nah, malamnya saya langsung kena muntaber. Kalau saya muntah itu terasa bau asap yang saya muntahkan. Nah, itu kendala yang saya alami pada saat itu. Berarti dari lokasi pemadaman sampai ke rumah tuh jalan kaki atau gimana Pak? Bawa motor langsung istirahat atau seperti apa? Masih mampu bawa motor, masih mampu kan jarak masih dekat nih ke sini ini. Sampai benar-benar terasa di malam hari ya? Nah, di malam hari baru benar-benar terasa langsung muntah dan muntah saya. Sampai rumah tuh jam berapa Pak? Sekitar jam 6 lah. Oke, Habis kemas-kemas selang. Saya udah tidak bisa membantu kawan-kawan untuk berkemas selang. berarti habis setelah itu dibawa ke rumah puskesmas itu jam berapa? Itu sore, udah siang lah. Sekitar jam 12. Langsung saya dibawa ke puskesmas dengan Pak Camatnya. Langsung bawa ambulan, Pak Camat bawa dokternya, periksa dulu di sini. Nah, jadi kondisi saya udah istilahnya lemah, udah saya dibawa ke puskesmas. Dari diagnosa dokter atau perawat tuh apa Pak? Menurut dokter cuma saya kekurangan cairan. Kurang cairan. Kekurangan cairan karena banyak muntah dan buang air tadi ini. Saya diinfus pada saat itu. Pak, setelah berapa hari ini kondisi Bapak seperti apa? Kalau untuk setelah saya dibawa ke puskesmas, kondisi ini ada 2 hari saya di rumah istirahat, udah agak terasa mendingan. Cuma di dada saya masih terasa sakit, sesak rasanya. Mungkin masih ada pengaruh asap yang saya hirup itu. Boleh jelas Pak, mungkin cerita Bapak menjadi MPA ini udah sejak kapan dan kenapa memilih menjadi MPA Pak? Bagaimana ya? Awal mula memang api itu mepet ke samping rumah. Jadi saya pada saat itu belum menjadi anggota MPA. Jadi saya bantu-bantu lah. Manggala Agni saya bantuan. Tidak tahu bagaimana hati itu tergerak. Supaya bisa saya nih merasa berterima kasih dibantu. Dan sebaliknya saya juga kepengen membantu. Itulah awal mula hati saya tergerak menjadi MPA. Selanjutnya, apa itu dari tahun berapa dan sampai sekarang tetap madamkan api Pak? Dengan anggota Bapak itu ada berapa perkiraan? Itulah perkiraan saya mungkin dari tahun 2018 itulah awal mulanya terbentuk MPA. Dan anggota saya sekitar 10 orang. Iya. Pak, kondisi terberat dalam memadamkan api selama menjadi MPA ini kapan Pak? Atau kemarin gitu Pak? Selain itu ada juga? Masih ada juga yang udah lewat berapa tahun yang lalu. Itu hal yang terberat yang Bapak alami ya Pak? Saat memadamkan karhutlah? Itu hanya menentang asap, melawan asap. Kalau hal lain sih saya rasa nggak ada. Itu menentang asap itu memang angin melawan arah dengan kita. Sehingga kita nih kawan-kawan nih kadang oksigen susah cari oksigen. Jadi ada kawan sebagian merunduk, tiarap lah istilahnya kan. Untuk mendapatkan oksigen. Pernah saya mengalami di perbatasan Rasojaya 3. Pematang 7 dan Rasojaya Umum. Di situ tergabung dari Manggala Agni, Kapolsek, MPA, pemadam swasta juga. Sampai ada kawan yang melepaskan nozzle saking tidak mampu menentang asap. Kita ini memang betul-betul di berlawanan dengan asap. Tidak ada jalan lain lagi. Nah, itu yang terberat saya ingat. Kemarin juga berat juga. Itu yang pertama di tahun berapa? Perkiraan? Itu kalau enggak, itulah saya lupa tahun berapa waktu itu tuh. Tahun 2006 apa 2002.
apa gitu. Lupa ada saya gitu. Udah lama, ada sekitar 2-3 tahun yang lalu lah. Itu. Kan sebelumnya Bapak belum punya basic untuk memadamkan api atau gimana Pak? Nah, apakah dulu ada rasa takut untuk memadamkan api? Karena kan api gambut itu kan beda, dia dari bawah tanah ya. Iya. Apa terlintas Bapak ada rasa takut atau seperti apa? Bisa ceritakan? Kalau rasa takut sih enggak ada sedikit pun, enggak ada rasa takut. Jadi kalau api besar itu malah kemungkinan kawan-kawan malah bersemangat setidaknya untuk mematikan api. Berarti tidak ada rasa takut ya Pak? Enggak, karena kita udah terbiasa menghadapi seperti itu. Pak, apa yang membuat Bapak bertahan di posisi sebagai NPA ini? Itulah niat hati, pengen menolong lah. Pengen menolong orang yang lagi mendapat musibah. Nah, niat hatinya seperti itulah. Karena kita duduk juga pernah merasa dibantu, pernah merasa ditolong. Pak, apa pesan Bapak terhadap masyarakat yang membakar lahan membuka lahan secara dibakar Pak? Nah, itulah saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Rasojaya umum. Saya berpesan, janganlah membakar sembarangan pada saat di musim kemarau. Mengakibatkan satu orang yang membakar, mengakibatkan 10 orang yang, bahkan lebih dari berpuluh-puluh orang yang mengalami musibah. Pak, apa harapan Bapak sebagai NPA ke depannya Pak? Satu, umur Bapak udah tua, terus kerjanya udah sampai sakit kemarin. Apa sih harapan Bapak ke depannya Pak? Yang Bapak mau? Kalau menurut harapan saya sih, ya mudah-mudahan ada pemerintah atau instansi yang terkait bisa sedikit menyisihkan atau mengulurkan tangan buat kawan-kawan NPA. NPA ini kerja sosial atau digaji Pak? Sosial, Pak. Benar-benar tidak digaji? Benar-benar tidak digaji. Memang betul-betul sosial. Tapi sehari-hari Bapak itu sebagai apa Pak kerjanya? Sehari kalau tidak ada kebakaran ya di kebun. Kami nyangkul, penanam-nanam apa segala macam. Ya kalau ada kebakaran musim ini setiap hari juga kami turun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.